selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Majelis Jemaat Silo mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kiranya kasih Tuhan menyertai jemaat Tuhan yang terkasih. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Weli Kauhaba Saiki. Kita sekarang memasuki perayaan Minggu-Minggu Sengsara dari Tuhan Yesus Kristus. Kita memulai ibadah ini dengan menyalakan lilin sebagai tanda pengharapan kemenangan setiap penderitaan, terutama saat kita dalam gumul juang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah sangat menggetarkan hati kita untuk melihat penderitaan, ketakutan, kegelisahan, bahkan kematian. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita bawa derita umat manusia dalam perenungan sengsara dan derita Tuhan kita bagi keselamatan manusia dan bumi. Kita juga mau menyerahkan sengsara dan derita dunia dalam tangan kasih dan kuasa. Minggu-minggu sengsara mengingatkan kita untuk merenung bahwa penderitaan karena dosa tidak bisa dihilangkan. Kita menderita dan terancam oleh kebinasaan. Tapi penderitaan itu telah diambil alih oleh Yesus Kristus yang rela menanggungnya untuk menghidupkan kita. Kita menghayati Kristus yang menderita supaya janji Allah menjadinya. Penderitaan Yesus Kristus sampai pada salib membawa kita pada pemulihan. Marilah kita berdiri dan memuliakan atas kebaktian pagi ini, kebaktian Minggu Sengsara yang kelima, dengan menyanyi dan hidup jemaat menemukan baik pertama dan baiknya yang kedua. Mari kita mulai kebaktian ini. Ibadah perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan kekal Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan menyertaimu juga. Jemaat silahkan duduk. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 52. Matius 26 ayat 52, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang
akan binasa oleh pedang. Kita sambut marilah dengan penyesalan dan dalam ketulusan kita mengakui dosa-dosa kita yang telah menghantar Kristus menuju jalan sengsara ini. Kita masuk dalam saat teduh. Ya Kristus Tuhan kami, di hadapan-Mu kami mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa itu telah membawa kami kepada penderitaan untuk kemuliaan Tuhan, memurnikan kami. Kami berada pada satu masa yang sulit, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena ketidaktaatan kami menjaga diri sekaligus menjaga orang lain dalam kepatuhan akan anjuran pemerintah dan gereja. Penderitaan karena pandemi COVID-19 ini seringkali membuat kami putus asa dan hilang harapan. Kami mengaku bahwa dalam kesusahan seringkali kami meragukan penyertaan-Mu. Seringkali kami enggan melewati jalan penuh sengsara dan derita. Kami saling mempersalahkan, saling mencurigai dan menjatuhkan vonis yang keliru akan virus yang terus mewabah ini. Kami tidak lagi beriman bahwa penderitaan-Mu adalah untuk kesembuhan kami. Kehidupan kami dan keselamatan kami dengan memberi hidup-Mu sampai mati di kayu salib. Ya Kristus Tuhan kami, ampunilah dan ajarlah kami agar tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami dalam suka dan duka dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 178 baitnya yang pertama. Yesus datang ke dunia.
Dalam kesungguhan dan kerendahan hati, kita telah datang kepada Allah dalam pengakuan akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu dengarlah berita anugerah Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 34, bait kedua. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Secara berbalasan kita membacakannya, untuk itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 293 bait pertama. Maklumkan kasih-Nya.
Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita semua satu hati datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah persekutuan yang indah ini, kami semua rindu mendengar suara-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa bertahan. Semuanya akan habis, hilang, dan lenyap. Tapi firman Allah akan tinggal kekal untuk selamanya dan akan membawa kami untuk masuk dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Kami juga tahu bahwa firman-Mu adalah satu-satunya senjata rohani bagi kami untuk melawan setiap tipu muslihat iblis. Karena itu Bapa, dalam peperangan iman ini, kami senantiasa ingin memegang senjata kebenaran firman-Mu. Bicaralah untuk kami hari ini Bapa. Hamba hanyalah alat di tangan-Mu. Secara baru hamba sungguh serahkan diri kepadamu. Biarlah apa yang Engkau ingin katakan bagi kami boleh terungkap lewat bibir mulut hamba-Mu ini dalam urapan wibawa kuasa dan hikmat-Mu. Dan dengan urapan-Mu itu juga seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kami sungguh rasakan bahwa Engkau bicara dengan indah bagi kami, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah kerinduan kami Bapa, kami bawa di dalam nama Yesus firman hidup itu. Amin. Bagian firman Tuhan sebagai dasar renungan kita terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 47 hingga ayat 56. Matius 26 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara dengan Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya dan menghunus pedangnya dan menetakkannya pada hamba imam besar, sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat
membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang dituliskan dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Shalom jemaat Tuhan. Kita semua yang dikasihi dan diberkati, kita bersyukur karena hari ini walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi sesungguhnya kita menyadari bahwa Tuhan memberi kesempatan yang indah bagi kita untuk bersekutu dengan Dia. Hari ini kita ada pada perayaan Minggu Sengsara Kristus kelima. Dan berdasarkan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca, kita diajak untuk menghayatinya di bawah satu tema, yaitu jalan damai bukan kekerasan. Jalan damai bukan kekerasan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita mengenal satu pepatah yang bilang begini. Semut saja kalau diinjak itu pasti menggigit. Semut saja, binatang yang paling kecil, kalau diinjak, itu bisa menggigit kita. Artinya bahwa manusia maupun hewan memiliki naluri untuk mempertahankan diri dari bahaya atau dari serangan-serangan musuh dengan menggunakan kekerasan atau dengan menggunakan alat pelindung dalam dirinya. Dan itu sebagai strategi untuk melawan, strategi untuk mempertahankan diri, strategi untuk membela diri. Dan itu juga sebagai cara untuk memusnahkan musuh terlebih dahulu. Ada naluri dalam diri manusia maupun hewan bahwa dia harus terlebih dahulu membunuh musuh sebelum dia dimusnahkan atau sebelum dia dibunuh. Semut, binatang yang kecil saja bisa bela diri atau membela dirinya. Apalagi manusia. Kalau kita ada dalam bahaya atau ada orang yang berbuat jahat, mau melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak baik kepada kita, maka kita cenderung untuk membalasnya. Bahkan kita merasa lebih puas kalau membalas
kejahatan, membalas apa yang orang buat kepada kita itu jauh lebih kejam lagi. Sehingga ada istilah pembalasan itu lebih kejam. Namun Bapak Mama Saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita melihat ada hal yang sangat berbeda. Bahkan saya berani bilang, hal yang tidak lazim, seperti yang saya ungkapkan dalam pendahuluan tadi. Mengapa? Bahwa dalam peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani, di mana Yesus baru selesai bergumul dengan jalan salib yang hendak ia jalani, ia menemukan kenyataan bahwa ia dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, yang datang dengan satu ciuman yang menunjukkan sebuah hubungan yang akrab sebenarnya. Yudas Iskariot datang dengan sebuah sapaan yang santun, lazim sebagai tanda hormat dan keramahan ketika dua orang sahabat bertemu. Tetapi Yudas mengubah makna itu menjadi pengkhianatan yang kejam, karena sebelumnya dia menjual gurunya sendiri hanya dengan 30 keping perak. Tetapi Bapak Mama, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Yesus tetap ramah dan mengasihi Yudas. Ayat 50, Yesus katakan, "Hai teman." Yesus tidak marah atau saat bertemu dengan kenyataan bahwa dia dikhianati oleh muridnya, Yesus tidak bilang serta-merta, "Engkau pengkhianat." Tetapi dia tetap bilang, "Hai teman." Sapaan yang begitu akrab. "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Bapak Mama, kalau kita itu bagaimana? Itu pasti ketong sugas. Ketong gas dengan kata-kata, makian dan sebagainya. Itu kita alami dalam hidup kita. Kalau ketong mendapati ketong teman yang begitu akrab, istilah orang Kupang, ketong tidur, bangun, makan sama-sama, baru takuju, ketong temukan kenyataan bahwa dia berkhianat, omong di belakang-belakang. Pengkhianat itu artinya di muka baik, mau di belakang omong ketong fungsone baik. Itu pengkhianat. Nah, kalau ketong temukan begitu, itu pasti ketong sugas dengan maki, ketong sugas dengan ketong marah, sone berhenti. Nah, tapi saat ini ketong lihat bahwa Yesus menghadapi sang pengkhianat ini dengan tetap ramah dan penuh kasih. Saat orang-orang menangkap Yesus dan Petrus mulai bertindak sebagai pembela dengan mengeluarkan pedangnya dan menataknya sampai putus telinga hamba imam besar, apa yang Yesus katakan? Ayat 52 bilang, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang
akan binasa oleh pedang. Ayat 53 katakan, atau kau menyangka bahwa aku tidak bisa meminta Tuhan untuk menurunkan 12 pasukan malaikat untuk membela aku? Apakah kau menyangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu, untuk menolong aku? Mengejutkan Bapak Mama, Petrus menyangka bahwa ia menjadi pahlawan untuk Yesus. Petrus menyangka bahwa kesigapannya untuk membela dan melindungi Yesus akan menjadi pujian. Ternyata tidak. Ternyata Yesus berbicara begitu keras kepada Petrus supaya dia tidak boleh bertindak seperti itu. Bahkan kita melihat bahwa dari teks lain, saat itu Yesus mengambil kembali telinga yang jatuh itu, dia menempelnya kembali. Dan ini adalah mujizat yang terakhir yang Yesus buat sebelum ia mati di kayu salib. Menempel kembali telinga yang sudah diputuskan oleh Petrus dari hamba imam besar ini. Nah, Bapak Mama, karena itu kita renungkan di sini. Kalau kita, pasti kita senang kalau ada orang yang membantu kita saat kita ada dalam situasi yang sulit. Saat kita bertemu dengan kenyataan bahwa orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, orang berlaku tidak adil kepada kita, orang berkhianat kepada kita, pasti kita senang kalau kita ditolong. Atau ada yang membela kita. Kadang-kadang spontan, ketong batelpon, bawa WA, ya ketong panggil ketong pun saudara-saudara satu kampung nih untuk maju bersama-sama dengan kita. Ya, ketong rasa soalnya cukup kalau ketong melawan sendiri. Pasti ketong pakai bantuan banyak orang. Tetapi dari teks ini kita melihat bahwa Yesus rela menyerahkan dirinya tanpa menggunakan kekerasan, tanpa memakai bala bantuan atau minta pertolongan kepada orang lain. Karena apa, Bapak Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan? Dalam ayat 55 sampai ayatnya yang ke-56, kita bisa melihat di sini bahwa semua itu dihadapi oleh Yesus. Semuanya itu Yesus hadapi tanpa pembelaan, tanpa membela diri dan minta pertolongan orang lain, karena dia mau semuanya itu menjadi genap. Ayat 56 bilang, akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Karena itu, Yesus sungguh-sungguh menyerahkan dirinya. Dia rela menyerahkan dirinya untuk ditangkap, untuk menjalani jalan penderitaan, hingga disalib. Karena dia tahu jalan itulah yang dia harus tempuh. Karena jalan yang harus dia tempuh itu, maka saat berhadapan dengan ketidakadilan, saat berhadapan dengan pengkhianatan, saat berhadapan dengan kekerasan, dia menghadapinya dengan damai.
Dia tidak menghadapinya dengan kekerasan. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, pesan apa yang harus kita renungkan dan kita lakukan melalui kisah ini sebagai perenungan kita semua dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Yang pertama, Bapak, Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, yang patut kita renungkan, bahwa pengkhianatan itu tidak datang dari orang yang jauh. Tetapi bisa saja, bahkan seringkali, itu dari orang yang dekat. Bahkan kalau kita renungkan baik-baik, kalau orang jauh yang berkhianat kepada kita, seringkali kita cuek sah. Kita bilang, "Kulu siapa?" Orang Kupang sering pakai bahasa farek, dulu beson pusing dengan itu. Tapi kalau orang yang dekat, yang berkhianat kepada kita, itu pasti ketong rasa sakit sekali. Ketong pasti akan takuju, kita akan kaget. Ketong akan berpikir, kok bisa begitu Dan itu sangat menyakitkan. Tetapi dari bagian ini ketong belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus, bahwa Yesus menghadapi pengkhianatan itu dengan kasih. Karena itu ketong sampai usah terlalu terpuruk atau tidak perlu terlalu tenggelam dalam sakit hati sehingga menimbulkan akar pahit dalam kehidupan kita. Kalau kita bertemu dengan kenyataan bahwa orang-orang yang dekat dengan kita justru berkhianat kepada kita. Tidak usah terlalu rasa menderita atau rasa galau. Karena itu bisa saja terjadi. Ya, dalam pelayanan, dalam hidup bertetangga, ketong jangan heran kalau justru teman-teman sepelayanan kita, teman-teman yang ketong biasa sama-sama bisa berkhianat kepada kita. Jangan buat ketong mundur. Jangan buat kita lari dari pelayanan itu. Karena Yesus sendiri sudah alami. Ya, apalagi kita, para pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, juga pasti akan mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Itu yang ketong patut renungkan. Jadi sudah biasa kalau ketong biasa sama-sama, lalu di belakang orang omong lain, itu ketong jangan takuju. Ya, ini peringatan bagi saya dan Bapak Mama semua. Kalau ada orang di muka omong manis, di belakang omong ketong, istilah yang ketong biasa pakai tusuk dari belakang, ketong jangan terlalu kaget. Karena Yesus sendiri alami. Yang penting adalah bahwa ketong jangan mundur. Dalam pelayanan, dalam mengikut Tuhan, kita harus tetap kuat. Karena Yesus sendiri dihianati, apalagi ketong. Yang berikut Bapak Mama, ketong belajar di sini bahwa Yesus dalam menghadapi pengkhianatan ini, dia tidak balas dengan hal yang tidak baik. Karena apa Bapak Mama? Kalau ketong mengasihi orang yang mengasihi kita tuh terlalu biasa. Ya, orang yang sudah kenal Tuhan juga bisa buat itu. Ya. Terlalu gampang kalau kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, yang buat baik kepada kita itu gampang. Tapi bagaimana kita merenungkan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan yang diteladankan Yesus, minta maaf kepada kita, bahwa saat dia dihianati, dia tetap menghadapi
pengkhianat itu dengan kasih. Dia tetap mengasihi Yudas Iskariot. Bahkan dia menyapa sebagai teman. Dia tidak bilang, oh besok tahu lu, ternyata lu begini, lu jangan deka-deka beta lah. Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Dia sapa dengan begitu santun, dengan penuh kasih. Nah ini poin kedua yang ketong perlu belajar bersama-sama. Dan ini sesuai dengan tema kita, bahwa bagaimana kita menghadapi masalah, menghadapi kekerasan, menghadapi ketidakadilan, menghadapi hal-hal yang jahat yang menimpa kita dengan jalan damai, bukan jalan kekerasan. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Sebagai tanda bahwa menghadapi masalah itu jangan hadapi dengan kekerasan, tetapi hadapi dengan damai. Itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir adalah bahwa ketong belajar bersama-sama untuk menghadapi tantangan, pergumulan, menghadapi pengkhianatan, kekerasan, penderitaan itu dengan ikhlas. Dan ketong yakin bahwa pembalasan itu bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Dan ketong ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Maka apapun yang menimpa hidup kita, mesti kita terima dengan hati yang terbuka dan rela. Walaupun mungkin ketong sakit, terpaksa ketong memang harus sakit. Bukan hanya masalah sakit fisik, tetapi yang paling mengerikan adalah sakit hati. Ketong terima itu dengan ikhlas. Karena ketong tahu lewat apa yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan izinkan kita hadapi, maka di situ juga ada pertolongan Tuhan yang indah bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan, penuh dengan pengkhianatan dan keadilan, dengan meneladani apa yang Yesus sudah buat bagi kita semua. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang.
Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati datang pada Tuhan untuk berdoa secara khusus bagi pergumulan yang masih melanda dunia pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Ada beberapa pokok doa yang kita akan naikkan bersama-sama. Untuk itu jemaat Tuhan, mari ketong semua satu hati berdoa. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang kepadamu dalam segala situasi hidup kami boleh datang dengan iman, karena kami tahu Engkau tidak akan menolak kami. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, yang hadir dalam segala situasi kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami sungguh meyakini bahwa di tengah-tengah pergumulan dunia yang berat pada saat ini, dengan pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, kami semua mau satukan hati, datang kepada Engkau, memohon pertolongan-Mu bagi kami secara khusus. Kami menatang saudara-saudara kami yang ada di garda terdepan, para medis dan tim-tim COVID, agar mereka dapat melayani dengan baik bagi kemanusiaan. Jauhkan mereka dari kejenuhan, agar pelayanan mereka dapat berlangsung dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan manusiawi. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka adalah alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Dan mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah abdi Allah yang dipanggil untuk ada di garda terdepan bagi pelayanan kemanusiaan. Kami tidak lupa berdoa menyerahkan pemerintah, menyerahkan TNI, Polri, dan Satgas COVID-19, semua pemimpin agama dalam mengambil keputusan untuk keselamatan hidup rakyat dan umat. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada mereka, memberikan kesehatan, supaya apa yang mereka lakukan, mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kami sangat meyakini bahwa kalau mereka melakukannya dengan hidup takut akan Tuhan, maka akan ada dampak yang besar bagi masyarakat dan umat Tuhan. Karena itu Bapa, sekali lagi, kami menyerahkan pemerintah kami, pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberi hikmat dan memberkati hamba-hamba-Mu. Saat ini kami menatang mereka yang terpapar positif virus COVID-19 ini, yang sedang diisolasi secara mandiri di rumah masing-masing maupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan semangat bagi mereka untuk juga berjuang melawan virus ini. Dengan semua yang dilakukan lewat pengobatan, dengan obat-obat yang mereka terima, bahkan makanan dan minuman, Tuhan memberkati, memberikan iman. Kami semua telah terbebas dari serangan atau pandemi COVID-19 ini. Inilah kerinduan kami Bapa, kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Ya Allah, ya sumber berkat, kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan hari ini kami membawa syukur kami atas segala anugerah keselamatan yang kami berikan dan yang kami sudah terima daripadamu dengan cuma-cuma. Dan berkat yang tiada hentinya Engkau berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon, kuduskanlah persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Surah 162 baitnya yang kedua mengiringi persembahan. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang rahmat dan anugerahnya selalu baru tiap-tiap hari dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami dalam segala situasi kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Kami tahu itu semua karena Tuhan dengan cinta dan kasih-Mu yang agung bagi kami. Terlebih daripada itu Bapa, kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan memberi kehausan dan kerinduan untuk kami bersekutu. Dan kami rindu semua yang kami lakukan boleh menjadi kesukaan di hati-Mu, seperti ukupan yang berbau harum yang menyenangkan Engkau. Karena itu Bapa, kami semua dari rumah tangga kami masing-masing, kami mau sepakat dan satukan hati, menaikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau. Karena kami tahu hanya Engkaulah Allah yang layak menerima semua pujian dan sembah kami. Kami bersyukur Bapa, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan syukur-syukur yang lain, di mana dalam kehidupan ini kami sungguh merasakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami itu ada dalam pengetahuan-Mu, ada dalam perkenanan-Mu, ada dalam kehendak-Mu. Sehingga kami sungguh mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala situasi kehidupan kami. Kami saat ini menatang juga keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena dipanggil pulangnya orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah penghiburan, kekuatan nyata di dalam kehidupan mereka. Berikanlah keikhlasan bahwa Engkau sudah lakukan yang terbaik bagi orang-orang yang mereka kasihi dan telah dipanggil pulang, maupun keluarga dan kami semua yang masih diberi kesempatan untuk hidup sampai pada saat ini. Karena itu Bapa, kami semua menatang seluruh keluarga yang berduka cita. Kami menatang juga
semua saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan kepada mereka, supaya mereka boleh sehat kembali dan boleh beraktivitas sebagaimana biasa. Kami satukan hati berdoa menyerahkan seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu di depan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Kami minta di dalam nama Yesus rencana untuk mulai minggu depan kami boleh beribadah di gedung kebaktian. Kiranya Tuhan berkenan supaya kami boleh berbakti di rumah Tuhan dan kami boleh mentaati semua protokoler yang kami harus jalani sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Untuk minggu yang baru di usbu baru ini, dalam semua tugas dan tanggung jawab, dalam semua pekerjaan yang kami geluti, kami mohon Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, supaya kami dapat bekerja dengan baik dan kami dapat melihat juga bahwa jerih lelah kami tidak menjadi sia-sia, karena berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Saat kami hanya berharap dan berserah kepadamu, kami boleh melihat pertolongan Tuhan bagi kami. Ya Bapa, jika ada di antara kami, dari rumah tangga kami masing-masing, yang secara diam-diam angkat hati kepadamu dengan pergumulan-pergumulan tertentu, kami juga rindu biarlah Engkau menjawab kami. Berikan keyakinan kepada kami bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong kami. Dan pertolongan Tuhan itu indah dan tepat pada waktunya. Yang Tuhan buat selalu yang terbaik bagi kami. Sehingga kami terus menanti pertolongan-Mu. Kami terus berharap dan berserah kepada Engkau. Banyak sekali yang kami ingin pinta daripada-Mu Bapa, tapi kami sadar bahwa kata-kata kami terbatas untuk ungkapkan semuanya. Karena itu kami rindu sekali di akhir doa ini, kami boleh bersama-sama satukan hati menyampaikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam iman kepada Tuhan kita beroleh pengharapan di tengah kesukaran dan penderitaan hidup. Dalam doa kita berbicara kepada Tuhan agar Ia berbicara kepada kita dalam tindakan kasih-Nya dan dalam perbuatan. Marilah kita belajar dari teladan Kristus yang taat pada Bapa, sekalipun harus melewati sengsara dan penderitaan. Percayalah bahwa Kristus menderita sengsara untuk mengambil bagian kita, agar kita masuk dalam keselamatan kekal. Kasih Tuhan ada dalam hidup dan karya kita semua. Sejemput jemaat Tuhan berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 158 baitnya yang pertama.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan serta penyertaan Roh Kudus terus melindungi, memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Satu, dua, tiga, Salam.